vertical.com ini artinya ini sudah lumayan lengkap ya untuk yang kita misalnya mau belajar tentang Python-nya ini. Ini di sini dia mulai dari nantinya kita untuk yang di tutorial dari Python-nya mulai dari awal data type dan sebagainya sampai nanti sini dia itu ada seleksi kondisi, ada looping, ada array, sama nanti sini dia gimana dia mengolah suatu data. Ini ada inheritance untuk yang di suatu OOP. Mungkin nanti sini kita tidak banyak menggunakan yang di OOP-nya ini untuk yang di istilahnya kelasnya ini. Nanti sini kita juga nanti bisa belajar juga nanti gimana untuk menghandling file, membaca file dan sebagainya. Nanti sini ya ada juga ada berapa Python modul nanti bisa kita gunakan, ada pandas gitu ya. Jadi ini memang kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Python ya. Jadi istilahnya dia itu banyak sekali library untuk menunjang diisi programming. Jadi semacam kayak seperti ada NumPy. Jadi ini yang mungkin kalau kita lihat Python-nya tutorial yang di sini sampai ke sisi file handling-nya, mungkin ini kayak di file C yang pada umumnya ya. Tapi kelebihannya di Python-nya mulai nampak ketika di sini ada modusnya untuk yang di pandas, ini untuk NumPy-nya ini ya. Jadi untuk melakukan semacam kayak pengolahan data yang berhubungan dengan array dan sebagainya, ini sudah powerful sekali ya. Jadi di sini dia sudah kayak MATLAB, karena dia itu library yang diberikan dia juga sudah melebihi apa yang ada diberikan di MATLAB ini. Jadi dia banyak sekali kemudahan yang diberikan di Python-nya ini. Dan nanti sini ada matplotlib ini ya untuk menampilkan dari hasilnya. Ini nanti untuk membuat label, untuk membuat semacam kayak menampilkan semacam kayak istilahnya di sini dari grafik garis ini semuanya sudah diberikan di sini ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk handle berapa ini yang istilahnya permasalahannya ada di engineering atau di teknik gitu ya. Karena di sini dia sudah disediakan yang di machine learning, akan di sini dia nantinya mungkin yang belum ada dia masuk ke yang namanya learning itu juga ya. Jadi ini sudah lengkap sekali tutorial yang diberikan, bahkan dia mau koneksi ke database. Karena di sini dia sudah diberikan juga nantinya di sini dia gimana dia cara koneksinya dan sebagainya. Ini machine learning-nya juga walaupun nanti sini dia sudah banyak puluhan machine learning yang diberikan ya, tapi nanti di sini dia itu ini beberapa aja yang diberikan untuk yang dibahas di sini ya. Jadi yang misalnya metode-metode yang diberikan di sini cuma ada di Sentry, padahal untuk yang di metode atau algoritma ya disupport oleh Python, dia itu ada Sentry, ada Bayesian, ada Fuzzy dan sebagainya, sudah di neural network gitu ya. Nanti semuanya sudah disupport oleh Python-nya ini ya. Ini ini yang menyebabkan di sini dia itu Python yang menjadi powerful. Ya, ini gambaran sekilas tentang di Python-nya. Dan nanti di sini dia cara konsepnya. Artinya di sini dia lebih enak ya. Artinya kalau kita bermain di MATLAB, karena selama ini kan dia yang powerful untuk yang dilakukan programming kan dia MATLAB ya. Cuma MATLAB kan dia kekurangannya dia kalau dia diintegrasi ke mesin kan dia agak susah gitu ya. Jadi kita harus ada semacam kayak adapter artinya dari MATLAB-nya agar dia bisa mengenali suatu interface mesinnya dia. Apalagi dia MATLAB juga berat kalau dia diinstal di suatu PC dan sebagainya dia. Dan ini Python ini dia sudah bisa ditaruh di hardware ya. Jadi kalau kita bermain di IoT dan sebagainya, kayak di Raspi, itu kan dia semuanya sudah bermain ke Python juga. Bahkan Arduino, ini kan dia sekarang sudah support juga ke Python ya. Jadi di situ kan dia sudah ada namanya mini, apa ya namanya ya,
micro programming atau gimana itu ya. Itu kan dia nantinya bisa dimasukkan ke Arduino-nya, sehingga nantinya di situ kita selain kalau Arduino kan dia basisnya dia pakai C. Nah, pakai micro programming-nya itu nantinya di situ dia di Arduino kita bisa menggunakan Python untuk melakukan atau mengakses ke sensor-sensor yang ada di Arduino-nya dia. Oke, ini sekilas dari Python-nya. Nanti sini dia secara konsepnya. Ini nantinya saya tidak akan jelaskan detail satu persatu. Ini kalau misalnya nantinya sini kalian di link ini nantinya cukup simpel. Nantinya sini dia juga sudah dibuatkan ini ya IDE-nya. Jadi kalau mungkin nanti di sini kalian mau mencoba secara langsung, tinggal diklik try it yourself ini ya. Nah di sini ada print, nanti jalankan. Ini dia sudah langsung muncul hasilnya di sini ya. Kalau kalian menggunakan koneksinya pakai koneksi online kayak gini, tergantung dari kecepatan dari ini ya, internet dari kalian gitu ya. Kalau mungkin nanti sini kalian kepengen untuk ini ya, apa istilahnya menginstal sendiri, nanti bisa menggunakan yang berbasis ke untuk downloadnya bisa langsung ke ini ya. Ini bisa menggunakan Sublime Text. Ini kalau untuk yang di downloadnya kalian bisa langsung download di internet yang di sosnya. Ini gratis ya. Nanti download berita peralatan dan sebagainya. Ini sudah ada versi Python 391 juga ini. Nah, cuma nanti hati-hati ini karena nantinya sini dia itu ada berapa versi itu ya. Mungkin nanti sini dia itu ada Python yang versi 2 itu ya. Nanti ada Python juga yang versi 3 dan sebagainya. Ini ada berapa library itu dia tidak support untuk yang di versi, misalnya dia untuk yang di versi 2, nanti sini dia tidak support untuk yang di versi 3. Dan nanti sebaliknya ya. Dari library yang ada di versi 3, nanti sini dia itu tidak support untuk yang di versi 2. Ini kalau bisa nanti sini kalian dapatkan hasil yang terbaru, sehingga nanti sini kalian akan mendapatkan banyak sekali library yang ditambahkan ke dalam Python-nya dia. Nah, ini kalau kalian menggunakan namanya dari apa istilahnya Sublime Text-nya. Cuma nanti yang di sini kalau kalian menggunakan di Sublime Text ini ya berbasis ke text mode kayak gini ya. Ada juga nanti ya sini kalian bisa menggunakan PyCharm, ini juga gratis juga ya IDE-nya. Ada beberapa istilah yang sini yaitu cuma nanti di sini kalau kita enaknya menggunakannya di PyCharm ini ini ya BLT ini. Jadi waktu kita ada titik gini nanti sini dia sudah ditunjukkan ya. Ini beberapa perintah yang masuk di dalam suatu ini ya, di variabel atau di dalam yang namanya modul PLT-nya ini. Jadi di ini kan kita import pantasnya BD dan sebagainya. Kemudian nanti sini dia ada plot plotnya. Ini nanti ada PLT-nya. Nah, di sini nantinya sini kalau kita pakai Sublime Text tadi, di sini dia tidak akan muncul. Nah, tapi kalau kita menggunakan yang PyCharm ini, nantinya kita sudah bisa langsung ditunjukkan dia perintah apa aja yang ada di dalam modul PLT-nya itu ya. Ini kalau kita menggunakan di PLT-nya, apa itu di PyCharm-nya. Ya.
juga nanti di sini kalian juga bisa gunakan yang namanya Google Colab gitu ya. Di sini juga nantinya ini juga secara gratis juga. Kalian bisa apa istilahnya menggunakannya di sini dia. Jadi nantinya sini dia, dan nantinya yang di Google Colab ini nantinya bisa dibuat data isinya gini ya. Jadi kita mau belajar apa, nanti sendiri ini dia dibuat keterangannya, kemudian nantinya sini dia ini kita source code-nya, dan dijalankannya tinggal di klik itu aja ya. Di sini juga nantinya jalankan dia tinggal di klik ini aja ya. Ini nanti hasilnya ada di sini dia. Ini. Dan nanti hasilnya ada di langsung di bawahnya. Ya. Ini kalau kita menggunakan di Google Colab, atau juga nantinya ada juga yang pakai online itu online gede ini ya. Ini nanti di language-nya kita bisa pilih Python. Ada Python sih. Ini. Ini nanti sini dia bisa langsung dijalankan ini. Ini ya. Jadi nanti sini di ID-nya terserah kalian. Nantinya mana yang nantinya kalian bisa gunakan dia. Jadi mungkin nanti sini kalau nggak mau ribet di instalasi dan sebagainya, mungkin nanti bisa digunakan di online kayak gini. Mungkin kalau dia di online kayak gini, nanti kalau kalian sudah close ya nanti akan langsung hilang semuanya itu ya. Jadi kalau kalian menggunakannya di Google Colab kayak gini, maka nanti sini dia itu masih bisa tersimpan dengan baik gitu ya. Jadi nanti kalian buat latihan apa dan sebagainya, nanti semuanya masih bisa tersimpan di sini gitu ya. Terus nantinya kalau mau latihan dulu di sini, ini sudah diisikan juga. Ini semacam kayak apa istilahnya ini ya, untuk yang di yang secara online-nya dia. Nah, saya gini. Ya, ini berapa? Coba mungkin nantinya sini pada waktu yang di programming jaringan. Kadang di programming jaringan kita nantinya sini kita seolah nanti ada 2 atau 3 PC gitu ya. Nah, kalau nanti sini kita menggunakan Google Colab, nanti sini kita agak susah gitu ya. Nanti agak susah, kan kita nantinya paling nggak harus ini ya. Nanti soal nanti sini kita ada 3 PC. Nah, kalau paling mudah nanti sini kita menggunakan yang sublime text-nya ini ya. Jadi di sublime text nanti sini kita bisa buka banyak tab. Atau nanti di sini ada buka 3 window dia. Mungkin nanti sini dia itu, misalkan nanti sini dia itu ada. Ini misalkan di sini dia untuk yang di ini mana nih ini. Ini ya banyak choice ya. Jadi nanti seolah kalau kita kayak di jaringan, koneksi jaringan, mungkin nanti kalau ada 2 PC ya, ini kan dia nantinya seolah-olah nanti ini ada program client server. Nanti untuk yang di program kliennya, nanti sini dia satunya dia banyak di program servernya dia. Jadi kalau kita belajar yang di sisi apa istilahnya, nanti di program jaringannya, mungkin nanti sini kita akan lebih mudah menggunakan yang sublime text-nya ini. Nanti dia akan langsung kelihatan. Ini saya akan menjalankan ini kliennya, kemudian nanti sini dia akan diterima datanya oleh server. Nanti yang server dia akan merespon, dia akan sampai dia akan data dari server ke isi klien gitu ya. Nantinya akan kelihatan prosesnya kalau kita menggunakan sublime text. Jadi untuk masalah IDE-nya
Kalau di awal-awal mungkin kalau kalian masih kesulitan mungkin nantinya bisa menggunakan yang di istilahnya di online kayak gini. Tapi nantinya kalau nanti udah mahir dan udah terbiasa nantinya bisa menggunakan supplement text atau juga nantinya bisa menggunakan PyCharm-nya ini. Ya, itu untuk yang di sisi IDE-nya. Kemudian nanti untuk yang di sini di sintaknya dari Python sendiri. Ini secara konsepnya ini dia bersama yang dia pakai namanya indentation. Ya. Jadi indentation ini dia mungkin kayak di Basasi. Kalau Basasi kan dia nantinya pakai namanya kayak gini. Dia pakai namanya buka kurung, tutup kurung gitu ya. Jadi kalau di Basasi dia benar-benar sangat strict sekali ya. Jadi dia harus buka kurung, tutup kurung. Mungkin nanti situ dia masalah spasi dan sebagainya, masalah huruf kecil, huruf besar, benar-benar harus diperhatikan. Nah, kalau yang di Python ini dia sebenarnya untuk yang di kayak di sini if ini dia diganti dengan tanda titik dua. Dan nanti sini dia kemudian dia ketika dia print ya. Ya. Ini print kayak gini. Jadi nanti ini kalau ini tanda titik duanya saya hilangkan juga nantinya dia akan langsung menjadi error ya. Jadi nanti di sini dia tuh akan langsung keterangannya di sini errornya di mana juga akan langsung ditunjukkan bahwa nanti ya F5 lebih besar dari 2 ini dia ada errornya di bagian 2 ini ya. Nah, ini namanya indentation. Jadi kalau di sini nantinya jadi dia dibuat menjorok dia. Jadi kalau kita di Basasi biasanya kan kita pakai namanya ini dikasih buka kurung, tutup kurung, kemudian di sini ada buka kurungnya beda kayak gini, tutup kurung kayak gini gitu ya. Ini ada di Basasi. Karena untuk yang di Python ini dia akan dirubah. Jadi ini dia ini bisa dikasih ini dikasih dengan tanda titik 2. Kemudian di sini dia dikasih indentation. Jadi indentation dia dibuat menjorok. Seandainya ini dia tidak menjorok, maka di sini nanti dia akan langsung error juga dia. Ya. Jadi ini dia indentation-nya dia error. Jadi ini yang membedakan antara Python sama dia dan yang lainnya ini. Jadi tujuannya apa? Tujuannya nanti sini itu agar program ini dia akan menjadi lebih tertata dengan bagus gitu ya. Jadi kalau dia dibikin lurus semuanya, mungkin nantinya kalian pernah membuat program PC, nantinya di program dibuat rata kiri semuanya. Ya, itu nantinya sini dia kalau kita pakai seleksi kondisi, kita pakai looping, maka nanti situ kita akan kesulitan dia. Ini bagian looping itu gimana, bagian seleksi kondisi itu yang gimana dan sebagainya. Nah ini ya, ini di Python dia diberikan kayak gitu ya. Ini sudah contohnya. Kalau ini dia dikasih dia akan menjadi error. Ini juga nantinya kalau di sini dia menjoroknya dia juga terlalu besar kayak gini. Ini juga nantinya sini dia juga ini ya perlu diperhatikan juga. Jadi ini dia untuk yang menjoroknya ini dia ya. Jadi paling tesnya dia tuh cukup menjorok dari ini ya garis di rata kirinya dia. Ini ya, ini kalau dia nanti ada print kayak gini juga nanti sini dia menjadi error ya. Jadi ini dia nantinya kalau ini dia bagian dari sini dia nanti tidak ada masalah. Tapi kalau di sini dia untuk yang di code-nya dia ini ya. Di sini nantinya kita coba ini dia akan printnya menjadi error. Nah sini
dia harus sejajar ini ya. Jadi kalau di sini dia nantinya dalam satu ini satu kelompok ya istilahnya ya. Dalam satu kelompok ini dia nantinya menjoroknya dia beda-beda, maka nantinya di pattern ini juga nantinya dia akan dianggap sebagai error ya ini. Oke, nanti untuknya di masalah di variabelnya, ini variabelnya kayak di bahasa C kan biasanya ada variabelnya namanya variabel untuk yang di apa istilahnya integer, kemudian dia ada pecahan, float, kemudian dia ada char, kemudian dia ada string gitu ya. Untuknya di sini, ini nantinya sini dia kita tidak perlu yang namanya deklarasi variabel ya. Jadi cukup nantinya dikasih x sama 5, y sama word kayak gini, dan dia sudah bisa langsung diberikan. Nah, kalau pakai bahasa C nantinya, kalau untuk operasi string ini kan dia nggak bisa ya. Jadi kita harus memakai yang string cat atau string copy itu ya. String copy dari data ini ke suatu variabel y misalnya. Ini ya. Tapi kalau di Python nanti sini dia langsung bisa dimasukkan untuk jadi variabelnya. Habis. Ini di X 5 atau S 3,5 gitu ya. Jadi kita tidak perlu khawatir kayak di bahasa C. Bahasa C kan dia sensitif sekali ya. Jadi mungkin nanti sini kalau kita memberikan dia nilainya dia semacam kayak integer, kemudian kita printf-nya pakai float, maka dia akan error. Nah, nanti di pattern di sini dia juga don't care. Ini kalian beri dia tuh integer, mungkin nanti sini kita kalian berikan dia tuh float, pecahan, atau kalian berikan char, karakter atau dia string, maka cukup nantinya pakai print y atau dia print kayak gini. Jadi nggak perlu pakai %d gitu ya, %f, %c, %s gitu ya. Jadi bahasa C. Ini nantinya ini mungkin kayak bahasa PHP ya. Di PHP kan dia juga lebih ada kemudian kayak gitu ya. Cuma kalau di PHP kan dia library-nya tidak sebanyak yang diberikan di Python kayak gini. Ya, ini kalau nanti ada yang ditanyakan bisa langsung ini ya, interrupt ya. Ya, ini saya pikir nanti di masalah variabelnya ini cukup. Ini komennya, kalau komennya bisa di bahasa C dikasih tanda pagar ini ya. Jadi kalau pagar ini dia nanti sebagai satu komentar. Ini ya, ini kayak tadi, ini sudah ya masalah di variabelnya. Dan nanti sini dia tuh kalau dia dipakai untuk ini ya datanya. Jadi yang terpenting di suatu bahasa pemrograman kan dia gimana kita bisa mengolah suatu data gitu ya, dengan bagus. Jadi makanya mungkin nantinya bagi kalian yang sedang melakukan TA dan sebagainya, nantinya ini dia mungkin dalam programannya akan menggunakan semacam kayak ini ya, apa istilahnya pengolahan data ya. Jadi nanti bisa jadi datanya diambil, mungkin nanti kalau menggunakan sensor dan sebagainya, ini data yang diambil bisa jadikan datanya data harus integer. Mungkin datanya yang diambil dia itu datanya harus float atau pecahan dan sebagainya. Mungkin datanya harus dia dalam bentuk data string. Nah ini ya. Ini nantinya sini dia tuh sama Python dia bisa ada namanya di casting dia. Di kalau di sini dia nantinya apa istilahnya di kayak di Arduino, nantinya di Raspi, ketika nanti masuk ke pin-pinnya, mungkin bisa jadi yang di situ yang diminta itu yang itu dia datanya data karakter atau dia data string gitu ya. Nanti sini dia tinggal dipakai string ini, string 3 ini untuk berubah data yang sebenarnya itu dia berupa pecahan atau berupa integer misalnya dirubah ke dalam bentuk string kayak gini ya. Ini perubahan-perubahan yang nantinya akan kita banyak gunakan untuk ini ya, apa istilahnya nantinya yang di aplikasinya. Ini
ini untuk tipenya aja. Jadi sampai nanti untuk tipenya. Ya, ini dia 5, di sini tipenya dia integer, untuk string ini hanya untuk mengetahui tipenya dia apa aja ya. Secara otomatis nantinya sini dia sama, nah patternnya sini dia udah langsung dikenali dengan baik. Dan nanti sini, ini kalau kita di bahasa C ini cukup sensitif sekali. Kalau kita string, kita pakai tanda petik 1, dia akan langsung error. Jadi tanda petik 1 ini nantinya hanya dipakai untuk ini ya, karakter. Tapi yang di Python, untuk yang string ini kita pakai tanda petik 1, kita pakai tanda petik 2, ya tidak ada masalah. Ya. Yang sensitif untuk yang di Python ini yaitu dia hanya variabelnya aja ya. Dan nanti untuk variabelnya A, sama di sini dia nanti A kecil, A besar, ini nanti di sini dia dianggap sama itu berbeda ya. Ini untuk yang di variabelnya di sini dia ini ya. Jadi kalau kalian ada A kecil, ada A besar dan sebagainya, maka itu nanti ya sini dia akan dianggap berbeda. Ini variable name-nya, sebagainya nanti sini dia variable name-nya kayak di sebagainya nanti ya, saya tidak akan detail menjelaskannya karena pada intinya kalian sudah mendapatkan banyak bahasa pemrograman C, nanti ada bahasa Java, mungkin kemarin di Magnum kalian juga menggunakan bahasa ini ya, bahasanya C lagi, diperdalam lagi gitu ya. Mungkin nantinya di mata kuliah yang lainnya menggunakan MATLAB gitu ya. Maka nanti di sini akan kalian coba nanti di sini dia menggunakan yang namanya ini ya, yaitu secara konsepnya kan dia sama dia. Jadi antara bahasa pemrograman ini antara satu bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman yang lainnya dia konsepnya dia sama. Yang membedakan di sini dia kayak ini dia misalnya dia ada looping, ada selesai kondisi, kemudian dia nanti ada membuat fungsi, ada array gitu ya, kan dia sama semuanya, ada operasi file gitu ya. Cuma mungkin nanti yang bedakan dia hanya penulisan sintaknya aja, atau mungkin nanti asin dia yang tadi ya di bahasa C dia sensitif sekali untuk yang di tipe datanya, tentunya di Python yakin dia tidak terlalu sensitif gitu ya. Ini nantinya yang perlu kalian pahami dengan baik. Di kalian ketika nanti belajar bahasa program yang baru kayak bahasa R kan dia untuk menganalisis data pakai statistik gitu ya. Nantinya juga nantinya itu akan lebih gampang lagi ya, karena R itu dia bahasa programnya juga jauh lebih simpel lagi gitu ya. Ini ya, ini untuk yang di data tipenya, ini pada intinya dia itu bisa mensupport di string, integer, float, complex, dan sebagainya. Dan nantinya sini yang membedakan antara Python sama ini kelebihannya yang ada di Python-nya itu ya. Nanti sini di sini dia ada namanya list, tuple, sama dia ada ring-nya ini ya. Ini yang nanti sini dia tuh ini array yang selain di sini dia tuh yang berbeda sama yang ada di apa namanya di array-nya miliknya bahasa C. Jadi dia akan jauh lebih lengkap dan di sini dia bisa dipakai untuk melakukan banyak pengolahan data. Nanti di sini dia ada beberapa kelebihan kalau kita menggunakan namanya list sama tuple dan sebagainya. Ini satu secara sekilas saja. Ini Python numbernya ada integer, float, sama kompleks. Kompleks sebentar diabaikan aja, kita ya tidak menggunakan kompilan kompleks. Ini castingnya tadi ya. Ini untuk yang di stringnya.
operasi stringnya dan sebagainya. Nah, ini nantinya kalau saya nantinya operasi stringnya kalau nantinya kalian tidak memerlukan, nanti sementara nggak usah dipelajari dulu ya. Nanti ya kalau nantinya ternyata kalian butuhkan, nantinya baru kalian ternyata ini dia udah banyak sekali yang diberikan oleh Python daripada yang ada di Basasi ya. Basasi operasi stringnya kan dia mengcopy, memotong, kemudian dia menggabungkan dua string gitu ya. Ini dia untuk yang di Python dia sudah macam-macam. Ada dipotong kayak di Basasi, potongnya juga nanti ya sih dia mulai ke beberapa itu ya. Di kalau Basasi kan kita harus melakukan programming lagi untuk memotong dia mulai ke berapa karakter yang keberapa. Maka di sini hanya ada di di Python-nya dia bisa langsung dipotong dia data yang berapa. Ini mungkin nantinya sangat berguna. Mungkin nanti ya kalau kalian menggunakan data sensor dan sebagainya, nanti format datanya dia panjang gitu ya. Kalian kepingin untuk mengambil data sensor suhu saja. Sensor suhu ini dia pada posisi yang kelima, indeks yang kelima. Nah, dia di sini dia mulai dari indeks kelima sampai indeks itu berapa, nanti situ kalian ambil gitu ya. Ini dia kegunaan dari kalau kita menggunakan slicing kayak gini. Kemudian digabung dan sebagainya. Ya, ini operasi dari sini. Kalau booleannya nanti sementara ini ya true false saja ini ya. Dan operatornya saya pikir nanti operatornya kayak di Basasi ya, ada plus minus dan sebagainya. Ini semuanya ada modulus. Ini semuanya saya pikir nantinya hampir sama semuanya kayak di Basasi. Operasi plus S plus sama 3 dia sama dengan S sama dengan S plus 3 ini ya. Ini seperti nantinya ini. Nah, ini ya, ini kelebihan yang ada di Python. Yaitu ada Python list, ada Python tuples, nanti ada Python set, ada Python dictionaries. Lagi kalian tidak perlu untuk mendalami semuanya terlebih dahulu. Artinya cukup kalian ketahui aja ya. Jadi list ini kayak ini ya. Jadi nanti di sini ada my listnya, ini dia kayak semacam array yang ada di Basasi. Nah, di Basasi nantinya kalau nanti di sini kita ada berapa data yang mau dimasukkan ke dalam satu variabel, maka nanti di sini kita akan bisa dimasukkan dalam suatu buka kurung untuk kurung kayak gini ya. Di sini dia data semacam kayak data array kayak gini ya, array string ini. Nah, ini nantinya sini dia cara mengaksesnya. Ini dia ini ya. Untuk mengetahui berapa sih isi datanya pakai perintah line ini ya. Berapa banyak itemnya di sini. Kemudian nanti sini dia itu untuk buat listnya. Kemudian nantinya sini ini ya. Ini kelebihannya ada di Python. Jadi di sini dia untuk yang di datanya listnya ini kalau di Basasi array-nya hanya khusus untuk yang kalau dia integer, maka satu variabel dia harus integer semuanya. Kalau dia string, maka dia semua datanya harus string semuanya. Kalau di satu variabel kayak gini. Nah, di Python ini dia nantinya bisa macam-macam. Ini ada yang string, ada yang integer, ada yang boolean, ada yang integer lagi, ada yang string lagi gitu ya. Jadi ini bisa variasi untuk yang di data yang ada di masukkan dalam listnya ini. Ini ya. Jadi satu kelebihan yang dimiliki oleh Python daripada ini ya. Ini kita juga nanti bisa masukkan ke data pecahan gitu ya. Ini kalau nantinya kalian melakukan format data dan sebagainya, nanti sini dia akan lebih simple. Jadi kalau di bahasa C kan harus datanya harus seragam. Kalau masuk array kayak gini, kalau datanya string ya, nanti ini dia datanya harus string semuanya. Ya, ini tipenya saya kira nanti masuk tor, sebentar nggak usah aja.
Ini sementara kalian pelajari dulu aja yang list aja ya. Jadi nanti untuk yang di listnya dia gimana untuk yang copy, untuk melakukan semacam kayak ini ya, di apa istilahnya, diurutkan gitu ya. Jadi kalau di Basasi nanti kalian mengurutkannya kan harus membuat programmingnya, dia diurutkan untuk yang di sini. Ya, diurutkan dia nantinya. Sebentar, ini urut apanya berarti ini? Urut dari huruf pertamanya ya. B, K, M, O, P gitu ya. Jadi nanti sini dia sudah diurutkan dari hurufnya, atau nanti diurutkan dari angkanya itu ya. Jadi nanti cukup pakai short kayak gini, maka semuanya sudah diurutkan. Jadi mungkin nantinya kalian kalau di data di mungkin nantinya di DA kalian ada data sensor dan sebagainya. Nah, nanti cukup pakai satu garis perintah ini aja, pakai list, pakai sort, maka semua datanya sudah langsung diurutkan. Mau diurutkan naik ke turun ke dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dan sebagainya, tinggal nanti di sini dia pakai ascending atau dia pakai yang descendingnya ini dan sebagainya. Saja biar nggak tekan dulu ya. Ini sementara tampus ini dia kalian ini ya, dia sebenarnya dia sama ya kayak di list, cuma nanti di tampus ini dia bisa kayak ini, dia tuh datanya dia itu yang datanya dia tuh semacam kayak apa duplikat ini ya sebagainya. Nanti ya sini ini juga nantinya pakai if else-nya. Ini sama kayak di Basasi, ada equals, ada nanti not equals dan sebagainya. Ya, jadi nanti di sini dia ada if, ada titik 2 ini ya. Di A33 B200 ini B bisa dari A, B-nya bisa dari A-nya ini ya. Jadi sekali lagi ini dia harus dipakai indentation. Ini kalau dia tidak ada indentation-nya dia akan langsung error ini. Nah, untuk else if-nya ini kalau kita di Basasi kan dia else if itu ya. Kalau di sini dipakai elif ini ya. Di if ini dia nanti ada elif A sama B, maka dia kayak gini. Atau dia ada else-nya, maka nanti ada else-nya yang paling terakhir ini. Oke, ini untuk yang di seleksi kondisi. Jadi seleksi kondisi nanti saya pikir kurang lebih hampir sama di Basasi, logikanya hampir sama semuanya ya. Jadi secara konsepnya bahasa programming dia ada melingkupi dua logika programming sama dia sintak programmingnya. Jadi kalau dia logika programmingnya di semua bahasa programmer dia sama semuanya. Jadi yang di C, Java, Python, MATLAB, di situ ada seleksi kondisi, ada looping, dan sebagainya, itu sama semuanya. Yang beda hanya di sintak programmingnya. Ya. Sintak programming ada di C, di MATLAB, di Java, di Python, ini dia sintaknya dia beda-beda. Jadi mungkin nantinya kalau kalian sudah menguasai beberapa bahasa pemrograman nanti ya, mungkin nantinya kalian akan balik-balik. Ini bahasa sintaknya miliknya C atau dia miliknya dari Java atau milik dari Python ini. Ini untuk yang di loopingnya nanti sini dia pakai while sama kan ya. Nanti pakai while, nanti di sini dia itu ada segini, ada seleksi kondisinya. Kemudian ada titik 2 ini harus satu lurus ya. Makanya tadi saya berikan contohnya dia kalau dia nggak lurus maka dia juga akan error. Jadi ini dia indentasinya di sini dia harus sama semuanya.
nanti juga ada quick, ada continue, ya. Nanti juga sama yang kayak di bahasa C. Nah, ini yang mungkin agak aneh, ini dia nantinya ada tambahan else-nya nih. Ini yang tidak ada di bahasa C. Tapi ini jarang sekali digunakan ya. Kita bongkar aja untuk yang di sini. Ini juga nantinya ada looping. Ya, untuk yang di loopingnya nanti di sini dia juga sama selain pakai while. Nanti di sini kita juga akan bisa menggunakan for. For-nya sini dia for in ini ya, ini datanya kalau dia data array, nanti cukup dia for x in fruit sini ya ini ya. Coba kalau dia datanya berubah data integer ada enggak ya? Nah, ini kalau dia datanya integer dia ringnya 6 ya. Kalau dia mulai ringnya antara 2 sampai 6 ini ya, misalkan. Nah, ini ya. In ring dia 2 sampai 6. Maka di sini ada 2, 3, ini 2-nya dia dimasukkan ya. Jadi 6-nya sini dia nantinya tidak akan dimasukkan gitu ya. Jadi nantinya sini dia cukup simpel. Kalau kita pakainya di bahasa C kan nantinya kita biasanya kan pakai for x sama dengan 0 dan x lebih kecil dari ini kalau dia sampai 26 ya, x mulai dari 2, x nya lebih kecil dari 6, x nya plus itu ya. Ini kalau di bahasa C nya. Nah, nanti sini dia kalau di bahasa Python nya cukup for x in range ini 2 sampai 6 nya dia. Kemudian jadi print x nya ya. Ini kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Python-nya. Nah, cuma nantinya kalau kemudian ini nantinya kalian tidak terbiasa, nantinya ini ya juga kesulitan nantinya kalau nantinya udah langsung diberikannya tingkatnya expand ya. Ya, oke. Kalau fungsinya sebentar. Fungsinya ini dia saya masukkan di modul 1 ini atau tidak ya? Nantinya di sini mungkin saya akan pilih secara acak untuk masing-masing kelompoknya di minggu depan. Jadi sebelum kita mulai modul yang baru, mungkin nantinya dari kalian akan presentasi terlebih dahulu untuk yang di tugasnya ini ya. Ini ya tugas yang pertamanya ini saya akan upload di etol aja ya, biar nantinya mudah. Ini referensinya ya. Nanti bisa diakses dari sini ya untuk kalian belajar tentang Python-nya itu lebih mudah nantinya. Ini silakan nanti dibuat program pakai seleksi kondisi ini ya, pakai A kalau dia 4 dia kategorinya dia istimewa. Jadi ini ya nanti sini dia saya masukkan nilainya misalnya dia saya masukkan dia 65, maka di sini dia akan dapatnya BC, pokoknya 2,5 dia kategorinya cukup baik gitu ya. Kita masukkan 50, maka nantinya nilai hurufnya dia D, pokoknya 1, kategorinya dia kurang. Jadi nantinya sini silakan dikasih keterangan 3 keterangan ini ya. Jadi ada seleksi kondisi, kemudian di sini dia ada semacam kayak untuk yang di apa istilahnya hasilnya nanti dari seleksi kondisinya itu. Kemudian yang kedua ini untuk menghitung nilai fungsi dari fx 2x ini ya. Ini nantinya sini dia dimasukkan nilai sembarang. Ini 2x kalikan 3 atau 2x pangkat 3. Nah, ini 2x pangkat 3 nih ya. Bukan 2 kalikan 3 nih ya. Ini 2x pangkat 3 plus 2x plus 15 bagi x-nya. X-nya dia bilangan bulat. Jadi nanti di sini saya masukkan suatu bilangan misalnya dia 3, 10, 5 dan sebagainya. Nanti silakan dimasukkan ke dalam fungsi ini. Kemudian nanti akan keluar hasilnya. Jadi ini silakan nanti ya sini dia dipakai untuk menghitung jumlah 2 buah matriks menggunakan Python ya.
Nanti ada 2 buah matriks, nanti ya silakan nanti ya matriksnya langsung diisikan di kayak di ini aja ya. Jadi nanti datanya bisa langsung diisikan di, mungkin matrik itu paling gampang pakai for ini ya. Nah, for-nya dia looping di dalam looping ya. Di mungkin nantinya silakan nantinya ada nested loop-nya ini ya. Jadi loop di dalam loop-nya ini ya. Ini contohnya dia pakai ini ya. Apa itu? Pakai string. Mungkin nanti bisa kalian modifikasi dia nanti datanya langsung dimasukkan ke dalam array ini aja. Oke, mungkin satu lagi untuk masukkan data. Sebentar, masukkan datanya dia di mana? Ya ini ya. Jadi kayak ini tadi, karena nanti kalian harus masukkan data ya, nilai ya. Misalkan dia masukkan nilainya misalnya dia 80, nilainya dia 70 dan sebagainya. Cara masukkan nilainya dia dari pattern user inputnya ini ya. Nanti untuk memasukkan datanya nih. Jadi cukup simple, input enter username-nya ini ya. Nanti sini dia ini ya. Dijalankan nanti username-nya dia. Nah, ini dia akan langsung ini ya, input enter username, dia akan langsung masuk. Username-nya di sini dia akan langsung disimpan ke variabel yang namanya username ini. Jadi kita nggak perlu deklarasi variabelnya dia pakai integer, pakai float pecahan, atau dia pakai string dan sebagainya. Jadi dia langsung otomatis akan dikenali. Pakai input ini ya, maka dia secara otomatis dia akan mengenali data yang diketikkan dari keyboardnya dia. Dan dia mengeprintnya cukup di plus username ini. Ya, ini untuk yang di inputnya. Ini begitu rata-rata dan sebagainya. Ini hanya untuk latihan-latihan aja ya. Jadi nanti untuk latihan-latihan ini nantinya biar nanti kalian terbiasa menggunakan di pattern-nya. Ini silakan nantinya kalian menggunakan yang biasa atau kan nanti sini kalian menggunakan NumPy. Karena di rata-rata median modus ini sebenarnya sudah disediakan juga di Python ya. Ini sekalian nantinya di sini dia ada dia. Ini median modusnya ini. Nah, ini kan nantinya lebih silakan mungkin nantinya biar nantinya sekalian belajar mesin learning gitu ya. Untuk di NumPy-nya mungkin silakan nanti pakai yang ini, atau kan nanti sini kalian coba dulu yang pakai median modenya, pakai yang programming yang biasa. Nanti yang sini silakan dibandingkan kalau dia menggunakan yang NumPy-nya nih. Kemudian yang terakhir ini untuk menghitung dan menampilkan bentuk ini ya. Jadi nanti ada nama mahasiswa, dan nilai tugasnya dia berapa, nilai kursnya berapa, nilai UTS-nya berapa, nilai OS-nya berapa, kemudian dia akan muncul nilai akhirnya. Dia asumsikan aja nantinya nilai OS-nya dia 40%, nilai UTS-nya dia 30%, nilai tugasnya dia 20%, nilai kuisnya dia misalnya dia 10% gitu ya. Nanti kalian atur sendiri, nilai tugas, nilai kuis, nilai UTS, sama dia nilai OS-nya. Jadi ini diinputkan nama mahasiswa, input nilai tugas, nilai kuis, UTS, OS, kemudian nanti dia akan muncul nilai akhirnya dia berapa, ya. Baik, yang dari sini ada yang ditanyakan dulu. Dan ini tugasnya sampai 5 ini aja, ya. Jadi ini nantinya kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan, nanti tugasnya akan saya taruh di etol, kemudian nantinya silakan dikerjakan. Nantinya saya tunggu sampai paling lambat itu sehari sebelum pelaksanaan kuliah di minggu depannya. Di minggu depan kita kuliahnya hari Selasa, berarti paling lambat nanti hari Seninnya harus sudah terkumpul semuanya. Kemudian mengumpulkannya di etol juga ya. Nanti di etolnya saya akan buatkan folder untuk pengumpulan tugasnya itu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan.